Oke, selamat malam semua. Di episode 10 di podcast Fobia, podcast bincang bisnis asik, dan seperti biasa selalu saya menghadirkan tamu-tamu spesial di podcast saya. Dan hari ini saya mengundang tamu yang luar biasa. Untuk khususnya di Kota Malang sudah, insya Allah produknya ini sudah booming banget lah ya. Amin. Sudah booming banget dan sudah gak karuan lah pokoknya. Beliau adalah Mas Hegi. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas Adi, sehat alhamdulillah. Akhirnya bisa join di podcast Mas. Kehormatan bagi saya. Jadi teman-teman kemarin sempat saya ngobrol. Jadi saya sempat di WA beliau WA untuk ngajak ngopi. Wah, luar biasa banget. Nah, sebelumnya ini saya pengen banget bisa ngobrol sama beliau, ini kayak luar biasa banget. Ternyata saya malah di WA dan akhirnya ketemulah di outlet. Ngobrol-ngobrol cuman nggak sampai detail Mas ya, kita ngobrol hanya sebatas permukaan dari inti yang Bismillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan hari ini saya akan mengupas lebih dalam lagi dan teman-teman pasti akan saya sangat-sangat yakin sekali dan saya sangat optimis akan dapat insight yang sangat menarik dari beliau. Nah, seperti apa profil beliau kita kupas tuntas hari ini bersama Mas Hegi. Siap, Gitu Mas ya. Siap. Sekarang sibukannya apa Mas Hegi? Sibukan sehari-hari sebenarnya banyak nganggurnya Mas Adi. Gitu ya. Nganggur berfaedah tapi. Nganggur saya terjadwal. Nganggur terjadwal. Ya, nganggur terjadwal kayak opo gitu. Ya, jadi kalau dulu saya bekerja punya rutinitas jam 8 terus pulang ketemu keluarga tidur setiap hari seperti itu. Ya sekarang karena jualan roti dan sudah ada tim ya kadang ikut produksi, kadang ikut canvassing, kadang ya ketemu dengan relasi-relasi ya seperti ketemu Mas hari ini sangat spesial. Ya itulah sehari-hari Mas. Gitu ya. Tapi menarik. Jadi kalau teman-teman datang ke outletnya Mas Hegi ini atau paling enggak kepo-kepo lah di Instagramnya beliau, ada nanti di bawah sini ya. Itu pasti akan menemukan sesuatu yang wow gitu. Sampai akhirnya enggak terfikir kok sampai memilih melakukan hal yang menurut ekstrim nggak sih Mas? Ekstrim. Ya bagi saya ekstrim, bagi saya sangat ekstrim. Mungkin bagi orang luar juga sangat ekstrim mungkin, juga. Ya, nah ini kan sangat-sangat menarik sekali untuk kita ulik ini. Dulunya kan sempat boleh lah nanti diceritakan juga Mas profil sebelumnya jenengan. Oke. Jadi saya Mas Hari kerja dulu, saya pekerja ya. Saya 3 tahun sejak kuliah lulus, terus kemudian saya langsung bekerja di Astra. Waktu itu saya direkrut Astra Internasional ya. Terus di mana Mas? Jakarta. Terus ditempatkan di Garda Auto sebagai HR, waktu itu HR, Human Resource Analyst. Target saya memang nggak lama di Jakarta, 3 tahun setengah. Saya balik lagi Jawa Timur. Nggak pengen lama-lama tinggal di Jakarta, tujuannya waktu itu. Ya hanya cari pengalaman kerja. Padahal banyak orang pengen datang ke sana ya. Saya nggak pengen. Saya pengen pulang. Sama seperti orang yang di belakang kamera. Oke, siap. Sama memilih itu Mas ya. Terus keterima Mas di Sampurna. Sampurna saya bekerja kurang lebih sekitar 13 tahun setengah. Kurang lebih. Awalnya juga sebagai HR profesional, terus kemudian dari situ saya bergerak ya masuk ke dunia manufacture. Saya nangani kualitas, nangani maintenance itu sangat teknikal, permesinan. Terus dari situ saya dipromot sebagai production manager di Sampurna. Terus pindah lagi maintenance manager walaupun cuma 6 bulan, tapi saya dipercaya oleh Sampurna untuk membantu Filipina waktu itu. Jadi saya dipromot lagi sebagai business unit manager, tapi lokasinya di Filipina. Waktu itu di Marikina, itu di lokasi di Manila. Nah dari sana setahun dianggap sukses dengan
ini ya, dengan keraguan, dengan stresnya tinggal di luar negeri, nanti siapa saudara, nggak ada teman dan sebagainya ya. Tapi kita jalani waktu itu dengan suka duka. 1 tahun selesai, ditawari lagi Mas. Banyak sukanya apa banyak dukanya? Banyak dukanya. Waktu itu banyak dukanya. Tapi akhirnya happy ending karena penugasannya itu dianggap sukses. Langsung ditawari oleh Sampurna, mau nggak kamu ditempatkan di Hong Kong? Ya mau. Dari Filipina ke Hong Kong, siapa yang nggak ini ya? Langsung saya bilang yes, berangkat ke Hong Kong. Di Hong Kong saya dipromot lagi jadi senior manager ya. Saya megang regional. Regional di situ ada pabriknya, ada di Indonesia, ada di Filipina, ada di Pakistan, ada di Korea. Setahun juga sukses, balik lagi ke Indonesia, disuruh berangkat lagi Mas Ari ke Korea Selatan. Korea Selatan, di sana malah paling lama 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Pada saat itu kok di terakhir itu di posisi apa Mas? Posisinya sebagai planning dan continuous improvement manager. Jadi yang merencanakan kapasitas, berapa yang harus diproduksi, berapa yang harus dirilis ke market, dan juga perbaikan terus menerus. Jadi ini membentuk budaya di sana. Setelah itu selesai, baliklah ke Indonesia. Setelah Indonesia selesai juga jadi Sampurna. Artinya selesai itu bukan karena apa ya? Dari obrolan tadi sempat ini, sebenarnya bukan dari kantor ya, bukan dari perusahaan yang menyelesaikan. Iya. Memilih untuk selesai gitu ya. Memilih untuk selesai. Lebih tepatnya gitu ya. Iya. Jadi biar nggak ada dusta. Jadi pulang dari Korea, saya balik ke Indonesia nggak ada posisi. Artinya saya diberikan posisi sementara. Karena memang proyeknya itu lebih apa ya, lebih cepat selesainya. Sementara posisi di Indonesia belum disiapkan. Jadi saya balik nggak ada posisi, plus bisnisnya waktu itu memang lagi sangat ini ya, turun cukup signifikan. Sehingga di perusahaan level itu Mas ya. Iya. Terus berefisiensi. Nanti saya ceritakan kenapanya. Tapi intinya adalah perusahaan ini butuh efisiensi dan ditawarkan ke semua orang. Nah, saya mengajukan diri. Sorry, itu pada kondisi sebelum jauh-jauh hari sebelum ada corona Mas ya? Iya. Ya pas saya resign, pas saya tanda tangan, beberapa hari langsung corona. Itu tambah lebih lebih diefisienkan lagi. Sangat menarik. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan ya Mas Hegi ini ketika di perusahaan tersebut posisinya, jabatannya sebagai apa, dan memilih untuk banting setir. Ini bukan banting setir Mas ya? Apa banting apa? Ini bukan pilihan yang mudah teman-teman. Saya yakin bukan pilihan yang mudah. Artinya Tidak mudah. pasti banyak hal-hal atau perjalanan yang kalau dibilang suka duka ya Mas, banyak dukanya kali. Setuju Mas. Nah mungkin bisa inilah Mas. Memilih untuk F&B ini kan, kalau saya juga pelaku F&B juga. Dibilang seksi iya, dibilang berdarah-darah masuk akal juga. Kenapa akhirnya kok memilih ini Mas? Yang menarik sebelum kenapa di F&B adalah kenapa saya harus banting setir. Iya. Saya harus meninggalkan dunia profesional, yes, menjadi entrepreneur. Nah kalau ini lebih ke arah panggilan apa ya? Panggilan jiwa mungkin ya. Dulu kan di Astra kan saya perusahaannya insurance ya. Insurance ini ya kalau beberapa orang bilang dulu kan juga belum ada syariah. Atas dasar itu ya wes lah, saya pindah ke Sampurna. Ya alhamdulillah dari yang asuransi menjadi antara haram dan makruh. Ini bukan haram ke halal ya. Makruh ini abu-abu. Tapi mendingan Mas. Mendingan. Walaupun hati tetap bergejolak Mas. Sebenarnya hati tetap bergejolak. Jadi atas dasar itu panggilan jiwa, hati ini juga ya sedikit berkecamuk waktu di Sampurna. Plus ada yang mendasari kenapa saya harus banting setir. Dulu kalau saya kerja di Astra Mas Ari, pikiran saya jadi karyawan itu aman. Aman. Ternyata begitu saya masuk ke perusahaan Sampurna,
kan beda ya, beda value ya. Sampurna itu sangat dinamis, sangat cepat. Dia butuh efisiensi. Nah, di sanalah saya berpikir yang lain, berubah. Oh, ternyata jadi karyawan itu nggak aman. Karena saya pun waktu itu dihadapkan bahwa ya memang inilah dunia yang berlaku ya. Jadi bisa jadi kita entah pensiun dini kah, entah karena memang ada program efisiensi kah, dan ini memang sah secara undang-undang pun sah. Selama perusahaan itu memberikan kompensasi yang diberikan itu sesuai dengan undang-undang, nggak ada masalah. Ini malah perusahaan ini memberikan lebih dari undang-undang, Mas Ari. Nah, tapi dari sini mindset saya berubah. Oh, ternyata jadi karyawan pun nggak aman. Jadi atas dasar panggilan jiwa, atas dasar nggak aman juga jadi karyawan. Nah, saya sama istri berdialog ini. Mau kapan sampai seperti ini? 5 tahun lagi kah? Kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Tapi kalau 5 tahun lagi pasti historinya semua akan berubah kan? Beda cerita kan? Umur sudah nambah, kemudian mungkin di luar juga kalau kita bekerja lagi siapa yang mau menerima. Intinya kita mau nunggu atau kita bergerak dari sekarang. Catat ya teman-teman ya. Ini ada message yang benang merah yang bisa diambil. Karena bukan nasib saya adalah saya menentukan, Mas Ari. Saya nggak ikhlas kalau orang lain yang menentukan. Bukan orang lain yang menentukan nasib saya. Ya walaupun kalau kita ngomong, saya kan startup ini sekarang, kalau finansial dibandingkan perusahaan sebelumnya ya jauh. Tapi ya saya menentukan nasib saya sendiri hari ini. Nah, kenapa F&B? Ya ini yang akumulasi tadi. Saya berjalan dari Filipina ke Hong Kong, ke Korea. Saya penggemar roti sama keluarga, jadi setiap minggu itu hampir selalu makan roti. Di Filipina itu ada Krispy Kreme, waktu itu sudah rilis di sana, Indonesia belum keluar. Di Hong Kong itu ada brand lokal, Arum namanya, super lembut rotinya, kita suka, jadi hampir setiap hari malah kita beli itu. Di Korea itu ada namanya Paris Bakwe, brand dari Perancis, nikmat banget. Balik ke Indonesia, ketemu teman istri yang bikin roti. Saya, istri, anak-anak cocok, lembut, toppingnya mantap, maksudnya favorit gitu ya. Suatu hari orang ini selesai, nggak bikin roti lagi. Kita kecewa, ngapain kok kamu sudah enak, rotimu sudah banyak pelanggan kok kamu malah berhenti. Akhirnya muncul aha gitu. Dia ngomong, wah bisnis roti itu ribet, repot, terus aku bisnis beralih di fashion. Ya ahanya itu, wah ini cocok. Ayo kapan ditemui orang ini, tanda tanganlah kita. Kapan istri saya harus bisa bikin roti seperti ini, nggak kurang nggak lebih. Jadi muncul roti itu karena perjalanan ini. Muncullah brand Besdo dari situ, Mas ya. Besdo dari situ, betul. Dan kalau saya lihat memang saya sempat obrolan, jadi bisnis bakery ini luar biasa banget ya teman-teman. Besdo ini mungkin ada kata yang tersembunyi atau tersirat dari itu. Nggak ada sih, Mas, itu sudah ya memang awalnya kan ya kita bekerja, terus kemudian kan ini adalah sebuah journey dari pengalaman kita tinggal di beberapa negara, bukannya sok ke Inggris ya, memang itu untuk merepresentasikan brandnya gitu, dari journey-nya. Ya best itu artinya yang terbaik, do itu kan adonan. Nah, best do adonan terbaik. Memang saya adalah family man ya. Sama Mas, saya juga. Oh, terima kasih. Sama kita family man. Saya family man. Ya pengennya kalau menghadirkan atau menyajikan sesuatu sama keluarga ya yang untuk keluarga juga gitu. Keluarga juga ya, tanpa pengawet ya, tanpa pelembut. Bahannya kita pakai yang premium. Itulah kenapa kita pakainya Besdo. Masuk akal. Dan saya ngeliat ini kan Besdo ini walaupun belum ada setahun, Mas ya. Ini kan gaungnya kan udah kenceng banget, Mas. Iya kan? Amin. Gaungnya sudah luar biasa banget, mengalahkan brand-brand yang udah ada lah. Amin. Nah kira-kira apa? Jadi doa. Emang kayak gitu. Nah apa Mas? Resepnya apa Mas? Bisa sampai sefenomenal itu Mas? Nggak ada resepnya. Sederhana. Jadi begitu saya lulus dari seorang pekerja, saya hanya mentargetkan diri saya paling enggak setiap hari ketemu orang baru satu. Ya pas ketemu kadang saya bawakan juga brandnya. Jadi
akhirnya dikenal juga. Oke. Dan saya dari situ punya network baru karena saya dari dunia profesional, begitu banding setir jadi seorang wira swasta ya saya nggak ada network. Dengan ketemu orang-orang baru paling nggak satu setiap hari, wah luar biasa mas dampaknya. Kekuatan silaturahmi ya. Betul. Jadi dari ide packaging, dari kenal dengan supplier, terus kemudian kenal dengan relasi-relasi baru, nambah kadang juga relasi juga jadi sebagai pelanggan. Yes. Dari situ akhirnya dia bawa produk ke teman-temannya, jadi ya kekuatan word of mouth-nya juga dari relasi. Teman baru, rezeki baru. Itu nggak sih mas? Siapa tahu nanti kita habis podcast gini ada bisnis yang bisa kita jaga. Amin. Kolaborasi. Di belakang langsung ada suara yang muncul. Gitu mas ya. Ada kendala nggak sih mas dalam membangun bisnis ini mas? Selalu ada kendala. Iya, nggak Setiap afdol hari ya kan ngomong nggak ada gitu kan rasanya. Setiap hari ada kendala. Jadi gini, pertama sebenarnya begitu kita rilis produk ini kan pertama dari rumahan mas. Okay. Saya sama istri yang bikin, yang mixing, yang oven, yang marketing, ya yang logistik semua kita tangani sendiri. CEO beneran ya? Ya CEO, semua dikerjakan sendiri. Nah dari silaturahim ya, ketemu dengan orang-orang baru, ketemu mindset baru. Ternyata hidup ini menurut beliau yang sering saya temui, ternyata hidup ini tidak hanya untuk kita sendiri, hanya untuk kita sama keluarga kita. Banyak orang-orang di luar sana itu yang pengen hidup itu berkontribusi buat masyarakat yang lebih luas. Sepakat. Nah, dari mindset yang baru ketemu juga dihadapkan dengan situasi yang real. Saya ada asisten rumah tangga, kebetulan yang memang cerai, nggak dinafkahi, punya anak kecil. Terus kebetulan juga dia punya teman dengan yang bernasib sama, sampai nego saya, Pak, saya nginep tapi dibayar 1 juta nggak apa-apa. 700.000 nanti saya kasih ke orang yang merawat anak saya. Serius bilang sampai bilang kayak gitu? Merawat anak saya 300.000 untuk operasional saya. Jadi dengan mindset baru, ketemu orang-orang baru, dihadapkan dengan situasi yang real seperti itu, ya mungkin ini jalannya Tuhan ya. Itu yang membuka pikiran kita, membuka mindset baru saya sama istri. Ya kita harus bergerak. Untuk apa hidup kalau ya seperti ini aja ya. Sekalian ya udahlah, akhirnya berangkat, kita bikin outlet dan sebagainya. Dan sekarang kita punya 9 orang itu rata-rata semua korban pandemi. Jadi korban pemutusan hubungan kerja. Dari situ kita pengen tetap bergerak, pengen tetap bagaimana kita bisa berkontribusi. Oke. Luar biasa sekali. Ya memang di kondisi seperti ini memang nggak lepas dari itu ya. Dan Besdo juga salah satu menjadi solusi bagi mereka, luar biasa sekali. Ya Pak, siapa tahu doa ini kan yang kita doa dari beliau ini kan luar biasa sekali. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Ari, kendala. Yes. Hampir setiap hari ada kendala. Dari awal saya sama istri yang bikin, terus kemudian harus delegasikan orang lain, itu sudah ada kendala. Roti yang nggak pernah ada masalah karena kita sudah belajar cukup lama 6 bulan, didelegasikan orang lain, tiba-tiba ada yang bantat lah macam-macam. Ya, kemudian mau kita genjot, selain ada masalah dengan produk. Nah, kemudian itu teratasi, ada tim-tim yang lebih berpengalaman, karena kita buka outlet, akhirnya kita harus mengelola servis juga, nggak cuma produk, ya kan? Servis kita nggak punya standar. Nah, kita buka outlet itu mulai Agustus mas, tapi nggak bisa langsung saya buka. Karena kalau begitu saya buka, saya nggak punya SOP, nggak punya apapun, ya sama aja bunuh diri kita. Standarisasi ya? Betul, standarisasi. Sehingga September tanggal 13 baru kita buka. Begitu Agustus ready outlet itu, tapi September tanggal 13 baru kita buka. Jadi sekitar 1 bulan untuk nyiapkan itu semua. Oke. Tapi saya melihat intinya dari bisnis salah satunya adalah fondasi. Fondasi itu siapa? Tim kita. Dan nggak berhentinya bagaimana membina atau mengcoaching mereka setiap hari. Sehingga mindsetnya kita,
feel-nya kita itu juga sampai ke teman-teman. Terdeliver ke mereka juga ya. Terdeliver. Jadi mereka punya feeling yang sama ya dengan terkait dengan goals yang mau dicapai, visi yang mau Itu saya komunikasi terus. Yes. Satu kali komunikasi nggak akan nyantol. Harus sering diulang, diajak diskusi. Pesan-pesan buat teman-teman yang sedang pengen usaha atau sudah jalan usaha, ini kan kondisinya seperti ini ya, mungkin satu suara lah kita. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di tengah kondisi seperti ini, Mas. Saya meyakini bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Itu satu, saya sudah punya rezeki saya, istri saya punya rezeki juga, anak-anak saya juga punya rezeki juga. Yang perlu kita lakukan cuma ikhtiar. Hasilnya ya kita pasrahkan, mau seperti apa nanti hasilnya, yaitu takdirnya kan. Tapi kalau saya boleh saran, terutama bagi teman-teman yang seperti saya ya, dulunya profesional, terus kemudian harus banting setir, harus dengan alasan apapun lah ya, bisa memang niat dari awal memang ingin berwirausaha, ada yang ingin dari awal juga bernasib sama mungkin kena PHK atau apapun ya. Simple. Jadi kalau begitu kita banting setir, pertama selain kita harus punya produk, service atau apapun yang kita jual, network itu penting. Dan mindset juga nggak sih, Mas? Mindset iya, kan mindset kan harus terbentuk. Kalau ketika kita berubah jadi entrepreneur kan mindsetnya juga harus ada dulu. Itu sudah kunci, Mas. Tapi begitu sudah kita yakini, decisionnya sudah ada, selanjutnya ya network. Join dengan komunitas, ketemu dengan orang-orang baru, ya itu sih. Dan di situ nanti macam-macam. Ilmu, mindset baru, relasi, pelanggan baru, macam-macam, Mas. Itu kunci dari silaturahmi, the power of silaturahmi, Mas ya. Ini saya yang salut dengan Mas Hegi yang selalu saya ikutin. Saya pantau terus kemana silaturahmi ini, saya pantau terus ya, saya ikutin terus agenda ngopinya. Oke, jadi itu teman-teman obrolan kita dengan Mas Hegi, owner dari Besdo, dan banyak sekali pesan-pesan atau hal-hal yang bisa kita tangkap dari obrolan kita, mulai dari merubah mindset, kemudian strategi jualan, sampai dengan bagaimana menyikapi di tengah kondisi seperti ini. Dan berakhir juga podcast kita hari ini. Nantikan di episode selanjutnya, tetap di Popia, podcast Bincang Bisnis Asik. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.